Terima kasih Mbak Zara, mensarai dan memperkuat apa yang disampaikan oleh Mbak Rari dan Mbak Rima, bagaimana Kartini diimajinasikan oleh Joko Pinurbo sebagai sosok perempuan yang bervisi, memiliki visi sangat jauh ke depan dan memiliki ketegaran. Saya persilakan kepada teman-teman, ini ada mahasiswa S1, S2, S3, ada para dosen yang juga kumpul untuk memperdalam apa yang disampaikan kedua narasumber ini. Saya persilakan untuk angkat tangan untuk menanggapi, memperdalam gitu ya, apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, atau boleh memberikan pokok pikiran tanggapannya yang lain. Saya persilakan, monggo. Di sini ada yang ya, monggo, Ilagaligo, ini tokoh Ilagaligo juga datang di tengah-tengah kita ya. Kemudian ini banyak sekali teman-teman. Ada mau menanggapi? Saya persilakan. Nah, kalau nggak ada, sambil menunggu yang lain tanya, saya meneruskan pertanyaan tadi itu, Mbak. Kira-kira bagaimana sih mentransformasikan spirit Kartini yang seperti itu ya di dalam jempol-jempol yang sekarang sedang terjadi ketika 56,3% dunia ini dihadapi oleh perempuan. Gimana, Mbak? Jadi sebetulnya salah satu yang harus menjadi perhatian kita semua adalah literasi digital perempuan. Mas, Mbak, kalau kita lihat sekarang, kita agak prihatin karena yang lebih dari 50% perempuan itu ya, justru mayoritas menggunakan ruang digital bukan untuk melakukan pengembangan diri. Ya. Ini yang sekarang menjadi permasalahan kita semua. Ya. Jadi bagaimana kemudian justru malah ruang digital dijadikan oleh mereka sebagai sarana untuk tadi coba kemudian meniru gaya hidup tertentu, dan yang lebih mengerikan lagi bahkan yang dan memprihatinkan, akhirnya mereka tidak sadar, mereka membuka ruang seluas-luasnya untuk dirinya menjadi korban. Oke, ya. Oleh karena itu dalam berbagai diskusi kami selalu mengingatkan kepada semua pihak, saya di Komisi 10, ayo kita mulai literasi digital kepada perempuan. Tapi sebetulnya bukan cuma itu saja. Ini jadi sekalian curhat. Nggak apa-apa. Sama saya termasuk orang yang merasa dalam sistem pendidikan kita ini ada sesuatu yang mesti harus kita benahi. Sebetulnya paling dasar. Dulu zaman saya kecil, Mas, ada pendidikan budi pekerti. Sekarang sudah nggak ada. Dan pendidikan budi pekerti salah satu bobot atau heavy-nya itu adalah bagaimana kemudian perempuan bisa bertumbuh. Nah, mungkin ini PR buat semua, bukan hanya pemerintah, tapi rasanya di diskusi-diskusi di kelompok-kelompok seperti Majelis Nyala Purnama ini yang memberikan ruang seluas-luasnya, saya memiliki harapan sangat besar karena kita semua nih orang-orang yang bebas, orang-orang yang rasanya orang-orang yang memelihara kewarasan tanpa beban. Dan kalau kita bersama-sama, karena memerdekakan perempuan termasuk dari pemahaman mereka akan teknologi dan digital, itu memang sudah menjadi sebuah ngeri, Mas, benar, apalagi kalau di daerah, ngeri sekali. Satu lagi, Mas, ini juga cerita aku kalau lagi pas reses, lagi ketemu publik itu kan pasti mereka senangannya kan ngajak motret aku jadi ayu loh. Kenapa, Mbak? Memang Mas ayu. Mereka tuh ayu apa? Tiap kali foto loh, aku jadi ayu. Misalnya itu tuh sudah menjadi ada loh, Mas, aku fotoku jadi jelek di fotonya mereka karena di HP-nya mereka, Mbak, itu semua udah ada aplikasi yang bikin kita jadi cantik. Iya ya. Apa ki aplikasi apa ki jenenge ki? Buat apa? Hah? Aplikasi apa, Nduk? Jenenge sing dadi ketok ayu iki lho. Kalau gaya ora ngerti ya, biasanya digawe kuwi ya. Itu. Jadi yang mereka paham. Glowing itu, jadi glowing. Bukan kemudian itu digunakan sebagai sarana untuk membuka wawasan,
bagaimana sebisa mungkin kita akhirnya tuh bergeser nilai-nilai Ya. itu. Ya. Bu Kartini nggak mengajarkan itu. Ya, ya. Oke, Itu ya. oke. Yang Kata perlu kunci. kita. Kata kuncinya literasi media, literasi digital bagi kaum perempuan supaya memiliki self defense mechanism dari arus-arus yang masuk itu. Oke, Mbak Rima? Ya, terima kasih. Saya melihat perlunya diberikan contoh bagaimana refleksi dilakukan. Oke. Jadi saya lihat adik-adik ini tampil udah berani. Main TikTok itu gaya-gaya gitu Ya, ya, ya. nari-nari mau, nyanyi-nyanyi mau. Ya. Tapi menyuarakan Oke. pendapatnya ini yang belum terdengar. Oke. Ya, ya. Yang orisinil pandangan yang bersangkutan. Ya. Jadi saya melihat kita masih perlu membuka ruang-ruang bagi anak-anak kita, adik-adik kita mencontohkan dari satu kalimat ini refleksinya apa bagi kehidupanmu. Ya. Lalu bagaimana kamu mengemukakannya? Karena keberanian saja tidak cukup, tapi harus dilakukan. Berani mungkin berani, nah kebanyakan kan kalau ditanya diem gitu. Siapa yang mau nanya diem, apalagi tampil itu. Nah, jadi keberanian mengatakan tidak takut salah. Kartini saja dulu belum ada gadget menulis Ya. di masa yang ngomong aja ndak boleh, ya manut aja manut gitu ya. Nah, ini sudah ada jendelanya di tangan kita. Adik-adik tidak memanfaatkan untuk memperlihatkan bahwa kamu itu ada. Dan kamu itu akan diingat karena suaramu. Nah, ini barangkali yang perlu kita nyalakan kepada generasi sekarang untuk speak up apapun itu, katakan. Nah itu. Nah, tapi kita ajarkan bagaimana mereka melakukan refleksi terhadap tadi misalnya kutipan surat Kartini. Ini refleksinya apa dalam hidupmu? Banyak kasus-kasus yang dibuka karena keberanian perempuan bersuara. Ya. Kita perlu lebih banyak perempuan bersuara. Dan itulah tugas kita mendidik dari sekarang. Anak-anak kita berani berbicara, menyatakan pendapatnya. Terutama berani mengatakan tidak. Itu paling susah. Mudah iya mengatakan iya, tapi bicara tidak tuh lihat dulu saya bagian dari kelompok yang mana. Tidak berani untuk mengatakan tidak sendirian. Itu. Oke. Itu barangkali. Oke, tepuk tangan untuk beliau berdua, luar biasa. Saling melengkapi menurut saya. Bahwa Kartini pada eranya itu udah jadi konten kreator loh. Kalau yang sekarang ini gitu. Cuma konten kreatornya dulu lewat surat, lewat media massa. Itulah konten kreator yang terjadi. Artinya apa? Anak muda sekarang kalau mau menghidupkan Kartini, masuklah ke dunia konten kreator dengan apa? Memiliki apa? Footage konten-konten seperti yang jangan sekedar joget-joget TikTok, yaitu penting, boleh sebagai sarana ekspresi dan eksistensi. Bukannya hanya itu tidak boleh. Tetapi dari situ ojo mengikut tok gitu loh. Manfaatkan keberanian Anda itu dengan membawa suara, aspirasi, gagasan, dan pemikiran. Sebagaimana Kartini dulu memanfaatkan TikTok pada zamannya dalam bentuk surat dan artikel-artikel untuk menyuarakan. Kira-kira seperti itu. Betulnya transformasinya sama kok ya. Dulu pakai surat, sekarang pakai TikTok. Nah, ya kan? Dulu pakai artikel pertemanan sahabat pena, sekarang sahabat TikTok, follower, kan sama sebetulnya. Sebetulnya itu yang perlu kita gali. Cuma satu, seperti yang diingatkan Mbak Reri tadi, karakter, sistem nilai, dan kejiwaan harus tertata. Jangan sampai kehilangan unggah-ungguh, kehilangan budi pekerti, karena itu modal utama. Ingat, Kartini memberontak tapi nggak kehilangan budi pekerti. Justru Kartini memperkokoh budi pekerti dalam perjuangan dia. Itu yang harus kita ingat. Jadi ini penting bagi anak-anak muda sekarang, gitu. Karena kita itu dibohongin terus sama orang-orang yang di sana itu.
kita diajari gender ya Mbak ya, gender. Lawang kita itu abad ke 13 saja punya siapa? Ratu siapa? Kalinyamat. Nah, ini beliau meneliti ini 15. Ratu Sima abad ke-7, 13 kita punya Pramodawardhani. Nah, itu Gayatri. Nah, itu. Oke. Sekarang saya lempar lagi kepada teman-teman semua. Siapa yang mau tanya? Nah, 1, 2, itu dipancing dhisik, Mbak. Oke, angkat tangan. 1, 2, yang satu lagi tadi belakang. Oke, 2 dulu. Silakan Mas. Kasih mic Mas. Ya, 3 di sana. Monggo. Masuk Mas. Kita boleh ngomong apa saja ya. Pokoknya, wes sing ono ning pikiran keluarkan aja. Perkenalkan, nama saya Erik Sukrisna. Saya pengulik Ilagaligo, alhamdulillah sudah hatam, sudah pernah bikin kegiatan juga. Ngebahas mengenai Kartini. Di Bugis kita juga punya yang pencatat ulang naskah Ilagaligo di Belanda yang 12 jilid yang ditetapkan sebagai naskah kuno terpanjang di dunia, itu namanya Ratna Kencana Coli Puji Arupancana Toa. Itu luar biasa, dan ini seperti yang dilakukan Kartini zaman dulu, di mana dia menulis habislah gelap terbitlah terang. Dan ini perlu kita gaungkan, perlu kita suluh obornya, supaya generasi muda kita saat ini, terutama kaum perempuan, lebih berani lagi berkarya, lebih berani lagi menunjukkan diri dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa kita yang sangat adiluhur. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Oke, dia memberikan contoh referensi lain, Ratna Kencana. Monggo, silakan. Berdiri supaya enak difoto. Baik, Sudah. terima kasih. Saya Ida dari PPDI, Pak. Ya, udah. Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia. Ya, ya. Untuk kali ini terima kasih banyak saya diberi kesempatan hadir di sini. Saya ingin bertanya, pada era Kartini dulu perspektifnya kan masih Kartini perempuan saja yang non disabilitas. Untuk ke depan, apakah ada platform digital yang nantinya akan memberikan kontribusi untuk teman-teman disabilitas, terutama disabilitas perempuan yang ingin mengembangkan dirinya agar bisa mandiri. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan luar biasa. Yang belakang masih ada satu, siapa? Masih ada satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya mau mengangkat sebuah problem sebetulnya. Ya, oh ya, nama saya Asep dari komunitas Makara. Oke, jadi saya mau mengemukakan sebuah problem yang kemarin tuh saya ngobrol soal begini, ada temennya teman, ketika dia menikah, gitu. Ketika dia menikah tiba-tiba sama suaminya nggak boleh kerja. Terus dia kontak HP-nya dikontrol sama suaminya. Nah, ini masalah sebetulnya yang masih ada sampai sekarang. Dan ini masalahnya adalah seringnya yang digunakan untuk mengontrol perempuan adalah legitimasi agama. Dalam hal ini secara gamblang saya sebutkan adalah dibilangnya itu adalah ajaran Islam. Nah, menurut Pak Ngatawi, bagaimana perspektif Bapak soal problem sosial yang semacam ini yang masih ada, yang masih dihadapi bahkan sama generasi muda sekarang gitu. Dan mungkin pembicara lain juga bisa membahas problem sosial ini gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa ayat kok sing dituduh aku lho. Monggo Mbak Reri mungkin mau jawab pertama terkait itu. Ya, terima kasih. Saya Mas Ilagaligo. Saya nonton itu Ilagaligo pertama kali ketika mereka mau berangkat. Kan 5 tahun berkeliling ya, Bu Restu dengan Ilagaligonya ke seluruh dunia. Dalam 5 tahun ada pemahaman yang luar biasa yang kemudian bertumbuh setelah saya baca Ilagaligo, dan kebetulan karena saya setelah dalam perjalanan mengenal Bu Restu, tapi nanti cerita yang lain. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa sebetulnya mulai dari sastra lisan dan kemudian dari sejak di budaya kita, perempuan itu ditempatkan pada satu tempat yang terhormat. Semuanya. Bahkan ketika zaman prasejarah, itu simbol-simbol bahwa perempuan ini ibu bumi itu sudah ada. Nah memang ini juga, ini mungkin teman-teman yang melakukan penelitian, pergerakan itu kapan terjadi, perubahan konstruksi itu kapan dan kenapa bisa menjadi begini, kemudian bagaimana kita harus melawannya, itu PR. Nah, itu dari saya saja. Nah kemudian Mbak Indah, saya kebetulan bersama dengan kawan-kawan disabilitas memang banyak bergiat untuk khususnya perempuan. Tanggal 25 nanti mungkin tahu Mbak Niki Clara Alunjiva, kami melakukan pelatihan digital buat perempuan tadinya di MPR, tapi sudah di Kominfo ya. Bisa diakses kan? Bisa. Semua publik bisa lihat, ya. bisa ikut. Nah kemarin di dapil saya kami juga melakukan pelatihan digital untuk disabilitas perempuan dan pelaku UMKM. Dan sebetulnya sedang ada program yang diberikan oleh Microsoft. Jadi teman-teman bisa mengakses ini dalam rangka untuk literasi digital tadi. Nanti mungkin bisa Mas Afan bisa dikasih, kalau berminat bisa hadir. Karena setahu saya memang udah di-share sih. Kemudian yang terakhir itu yang terakhir Mas, soal tafsir agama yang membelenggu perempuan itu. Nah, ini saya tidak mau menjawab tafsir agama karena aku salah ya. Ngajine orang katam. Salah. Itu tak jawab Mbak. Tapi ada satu yang ingin saya sampaikan. Di mana-mana saya selalu bilang, perempuan itu suka takut sama bayangannya sendiri. Perempuan itu masih berhadapan dengan tembok kaca, dan saya selalu kalau dalam setiap dialog dengan masalah-masalah perempuan, saya selalu bilang, jadi perempuan itu harus berani melawan stigma dan harus berani untuk dianggap tidak sempurna. Karena konstruksi kita sekarang, perempuan itu harus bisa ngurus anak, harus bisa ngurus rumah tangga, mau kerja juga rumah tangga harus beres. Nah kita kan manusia bukan Superman. Nah sederhana aja misalnya, saya udah kerja 7 hari seminggu, ketika weekend diajak disuruh nemenin suami kondangan. Oh jangan, aku punya waktu buat tidur dulu sendirian aja, kita nggak mau berdandan. Nah itu dianggap kita tidak sempurna. Kemudian di sekolah, saya ini oleh temennya anak-anak saya, ini mamanya anak saya 4 Mas, ini mamanya yang paling kecil terutama gini, nggak perhatian sama anaknya. Karena nggak pernah datang nonton anaknya pertunjukan, nggak pernah. Nah ini loh, ini harus berani kita lawan. Saya bersyukur anak saya mungkin karena lihat saya, dia sudah bisa bilang mama nggak usah datang, nggak penting. Dan dia cerita, mamanya diomongin dan dia bisa jawab, mamaku tidak seperti tante kok. Nah ini yang tadi bukan dari tafsir agama, tapi salah satu masalah kita adalah kita takut pada diri kita sendiri, kita takut orang melihat kita tidak sempurna karena kita tidak bisa berdandan, karena kita tidak bisa mengurusi rumah tangga dengan baik. Padahal parameter-parameter itu kan sebetulnya tidak demikian. Jawaban yang bareng-bareng. Pandangan saya. Oke. Monggo Mbak Rima. Iya, saya sependapat dengan sampaikan tadi Mbak Reri ya. Secara teknologi sekarang sudah sangat memungkinkan. Dengan artificial intelligence, teks bisa jadi suara, suara bisa jadi teks. Ya, dan hanya dengan alat sederhana. Saya bawa juga salah satunya nih alat kecil ini. Kita rekam suara kita, sudah bisa kita keluarkan teks. Dalam tempo 1 menit kita bisa print itu, ya. Bahkan sudah ketahuan si A ngomong ini, si B ngomong ini.
Jadi sangat memungkinkan dengan adanya teknologi bagi mereka yang difabel untuk bisa lebih berdaya dan lebih berkarya nyata. Lalu tadi ya, saya juga seringkali ingin bertanya kepada perempuan-perempuan yang memiliki pemikiran, ya kita kan menderita untuk nanti kepentingan abadi masuk surga. Gimana tuh Mas Yasro? Ya, makin menderita sama makin masuk surga. Padahal Kartini udah bilang di sini, menderitalah, tetapi kemudian untuk kepentingan banyak orang. Jadi nggak diem. Tuntunan agama pun ada ya, dia akan berubah nasib suatu kaum kalau tidak merubah sendiri kaum itu. Dan bahkan kebahagiaan itu bukan hanya milik manusia, semua makhluk. Bahkan satu agama selalu mengucapkannya semoga semua makhluk berbahagia. Jadi bagi tadi ada perempuan yang menikah kemudian ya terkukung dengan segala macam budaya yang ditanamkan, dibatinkan ke dalam dirinya, barangkali ditanyakan kepada orang tuanya, apakah tega melihat anaknya hidup seperti itu? Atau ditanyakan kepada yang bersangkutan, apakah kamu bahagia? Mungkin kita perlu jadi prof ya, provokator tadi gitu, untuk menggoncang terlalu gampang hanya untuk itu, tapi bagaimana melihatnya secara lebih besar makna hidup dengan segala perjuangan orang tua sudah melahirkan, dengan segala perjuangan biaya dan juga waktu ya, pengorbanan jiwa raganya. Lalu apa yang akan paling tidak dia sumbangsihkan kepada orang tuanya? Mungkin itu bisa menggugah. Di sini pendidikan yang mencerahkan itu diperlukan. Ya, silakan Mas Yasro. Oke, terima kasih. Jadi kata kunci yang bisa kita ambil dari jawaban ini, yang pertama adalah kesadaran bagi perempuan itu untuk melakukan perubahan dan transformasi. Jadi soal bahwa Kartini tidak hanya sendiri. Kalau kita pelajari hampir semua naskah kuno, betul seperti Mbak Reri, menempatkan perempuan itu di tempat yang terhormat, mulia, dan tidak hanya terhormat dan mulia, dia pemberani loh. Dia menempatkan diri sejajar. Jadi Ilagaligo misalnya tokohnya itu ya, mulai kemudian kalau Serat Lama, Serat Centini misalnya, antara Tembang Raras dengan Among Rogo, itu posisinya juga seimbang loh gitu. Jadi naskah-naskah kuno dalam peradaban Nusantara ini hampir semuanya meletakkan perempuan itu sebagai sesuatu yang mulia dan sejajar dengan yang lain. Lalu kenapa bisa terjadi begini? Mbak Reni tadi menyinggung ada tafsir-tafsir yang secara misogenis, kalau dalam bahasa tafsirnya itu menjadi sangat patriarki. Kalau tadi Mas Asep tanya gimana agama seperti itu, saya tekankan itu bukan agamanya, tafsir agamanya yang mengalami distorsi itu. Jadi ini makanya yang perlu diluruskan adalah penafsirannya gitu ya, penafsiran terhadap agama itu. Jadi bahwa laki-laki harus kontrol perempuan itu ada konteks historis sosiologisnya Mas. Kok perempuan dapat satu bagian, laki-laki dapat dua bagian misalnya, itu ada konteks sosiologisnya Mas. Zaman segitu perempuan dapat satu bagian itu sudah adilnya luar biasa. Persoalannya bukan 1:2, tapi persoalannya adalah keadilan. Zaman segitu perempuan dapat satu sudah sangat adil, karena dari barang warisan menjadi boleh mewaris itu luar biasa. Maka secara kualitatif dapat satu itu sudah adil. Lah kalau sekarang struktur sosialnya sudah berubah, keadilan harus diukur harus 1:1. Kenapa enggak diubah? Demi keadilan itu, bukan kuantitatifnya yang kita ukur, tapi kualitatif keadilannya itu. Itulah sebabnya orang seperti Kiai Arsyad Al-Banjari itu memasukkan konsep gonogini, ahli waris, mawaris 1:1 itu tetap disahkan secara fikih gitu, karena dia berpijak pada esensi keadilannya, bukan pada tekstual nominal kuantitatifnya. Nah kayak gini ini kan tafsir Mas. Quran itu memang harus ditafsiri, dan tafsiran Quran itu memang orang bahasa Indonesia aja ada tafsirannya. Kayak orang Madura itu yang saya ceritain, masuk warung ditanya mau minum apa Cak, kalau Madura biasa dia minum susu soda tayo, pakai es enggak Pak,
ya pakai Pak, kalau susu soda ndak pakai es kan jadi oda. Nah, ini kan soal tafsir. Nah, jadi itulah bahasa Indonesia aja perlu ditafsirkan sesuai konteksnya. Apalagi ini Quran yang bahasanya Tuhan penuh alegoris. Jadi kalau soal tafsir itu bukan soal benar salah, tapi soal cocok apa enggak cocok. Kalau konteks Indonesia yang cocok seperti ini tafsirannya. Nah itu yang perlu didialogkan Mas, gitu. Yang perlu didialog. Perempuan pun, kiai pun, ulama pun perlu diliterasi dalam hal soal melakukan at-tafsiru bi ayatil Quran, imma tafsir bi ayatil kauniyah au ayatil kauniyah, itu harus ditahu. Ben kaya kiai tenanan urusan agama ya takoke. Jadi gitu Mas, gitu. Jadi perempuan yang sampean maksudnya itu sebetulnya bisa tanya, gitu, bisa tanya apa betul ini agama, gitu. Jadi gitu Mas. Nanti tanya ke Mbak Reni, nanti dia ditutupin nanti atau Mbak Rima. Oke, saya akan membuka season berikutnya. Oke, satu, ada lagi sana. Mumpung masih dibuka ini, ya dua, ya. Kalau ada yang lagi nanti saya buka lagi. Ya, silakan. Mas, Mbak. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila. Ya, saya Hani. Ini kan temanya menarik ya, tentang menghidupkan spirit Kartini dalam era digital ini. Ini aku mau tanya sama Mbak Reri ini, Mbak, sekarang ini kan kalau kita lihat ya di platform medsos IG, TikTok, itu kan muncul tuh tentang body shaming, flexing, terus beauty standar, dan ini dianggap sebagai pingitan baru di era modern digital ini. Nah, itu kita gimana ya merdeka dengan hal-hal yang seperti itu? Itu satu. Terus yang kedua, dengan adanya financial freedom ya, yaitu di era affiliate ini, terus juga ada live shopping, content creator. Nah, ini apakah bisa disebut sebagai Kartini modern di era digital? Satu lagi boleh ya? 3. Boleh. Ya, ini Mbak, kalau kita lihat IE ini kan merambah kemana-mana, dan itu juga cukup mengambil porsi dari peran atau hal-hal yang dikerjakan para perempuan. Sebenarnya styling apa sih yang harus dimiliki para perempuan ini dari IE ini gitu loh, supaya kita bisa tetap terang dari gempuran IE ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih, luar biasa pertanyaannya. Oke, silakan Mas. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Ibu-ibu. Saya Hafid dari Iluni UI FIB. Ya Mas Hafid. Ya. Bicara dari tadi mendengarkan pembahasan tentang Kartini dan hubungannya dengan saat ini, saya merasa relate sekali karena saya kebetulan juga aktif di sekitar rumah gitu ya, dan juga di kampus, dan saya melihat peran perempuan di lingkungan kita saat ini, di lingkungan perumahan dan atau yang lain, masyarakat gitu ya. Saya pikir sangat semakin krusial gitu ya, khususnya di bidang yang saya alami saja ini, untuk bank sampah gitu ya, dan tanaman itu untuk penggiat tanaman, kita berkebun, urban farming semacam itu. Dan jadi saya datang gitu dan langsung disambut gitu, nggak ada tidak ada judgement atau apa-apa, langsung disambut, diberikan tanaman mau bapak mau cabai, tanaman silahkan Pak, bapak cabai, atau bapak mau nanam tumbuhan yang lain silahkan, bapak mau sampah ininya kita ajarkan. Jadi diajarin, diayomin, dan di grup WhatsApp juga sangat sangat akomodatif, sangat support. Menurut saya semakin konstruktif peran perempuan. Dan saya ingin bertanya,
apa yang bisa menjadi yang bisa dikatakan atau yang bisa disampaikan untuk para perempuan dan ibu-ibu dan di lingkungan ini agar tetap militan dan tetap semangat untuk mengayomi gitu, walaupun bapak-bapak gitu ya rewel atau apa terus tapi tetap diayomi. Makasih. Terima kasih, luar biasa. Saya menegaskan lagi dari pertanyaan yang Mbak tadi. Era AI berdasarkan laporan dari McKinsey itu akan ada kurang lebih 52 lapangan kerja yang sekarang existing ini hilang, tapi akan tumbuh 48% dari yang existing ini lapangan pekerjaan baru di sana. Ini gimana perempuan-perempuan mengantisipasi ini dengan membawa spirit Kartini itu? Monggo. Tadi saya ingin menyampaikan atau menyatakan pikiran saya ya, bukan menjawab ini. Sebetulnya salah satu yang memang harus betul-betul kita sama-sama berteriak nih, satu selain literasi digital, kita itu harus bisa atau harus mengajak para perempuan tidak terjebak pada standar-standar yang kemudian diciptakan. Cantik harus begini, gue biar gendut juga masa bodoh. Dulu kalau kata suami saya, udah deh lu gak usah diet, yang penting lu hidup katanya. Ini yang kemudian konstruksi berpikir, konstruksi sosial yang membuat akhirnya cantik itu adalah demikian. Dan kita tidak pernah bisa merasa puas dengan diri kita, dan itu tadi akhirnya kita menjadi takut tidak sempurna. Nah, ini sekaligus menjawab Mas yang tadi, pesan untuk perempuan, saya itu cuma satu, jangan takut untuk menjadi tidak sempurna. Udah itu. Gak peduli orang ngomong apa, lu gedut, biarin. Jelek biarin, bahagia kok. Yang menentukan kita tuh tidak boleh terjebak, atau kita jangan mau, bukan tidak boleh, jangan mau terjebak pada standar-standar yang diciptakan. Apalagi kalau kita lihat sekarang, standar-standar itu diciptakan untuk kepentingan ekonomi. Nah, memang ini perjuangan kita semua, literasi digital, dan kemudian membalikkan cara berpikir, meruntuhkan, merusak, merekonstruksi kembali cara berpikir kita. Itu menurut saya salah satu usaha yang harus kita lakukan. Kemudian yang kedua, Mas, sebetulnya lagi-lagi kalau kita melihat dari tangan perempuan lah, manusia itu berangkat mulai dari lahir. Yang pertama mengajarkan atau mendidik laki-laki yang katanya jagoan luar biasa, itu yang pertama itu dari tangan perempuan. Lagi-lagi konstruksi berpikir yang mesti kita rubah, konstruksi berpikir. Dan kalau agama ini, kalau pinjam ini ahlinya Mas Sastro. Kalau Nabi aja ketika ditanya siapa yang harus dihormati, betul ya Mas, 3 kali menyebutkan ibu. Ibu kan perempuan, bukan laki-laki. Dan perempuan itu memiliki, memang oleh Tuhan diberikan kemampuan untuk menjalankan peran ganda. Tugas kita lah sekarang membongkar konstruksi-konstruksi berpikir lama yang pada titik tertentu sengaja memang dibangun, menempatkan perempuan di belakang, meniadakan kesempatan buat perempuan. Dan seharusnya perempuan sendiri, apalagi sekarang sudah di era yang begitu terbuka, harus mau bersama-sama, dan ini harus dikerjakan dalam sebuah gerakan. Saya selalu di mana-mana mengatakan, mari untuk merubah sesuatu atau mencapai sesuatu, kita tidak bisa hanya berhenti pada edukasi, literasi, terus apalagi aturan, tapi yang paling penting adalah kita harus mampu melahirkan gerakan. Nah, gerakan bersama untuk membongkar cara pikir dan memandang perempuan, saya kira itu yang harus kita lakukan. Sebelum saya lupa, Mas, ini apa namanya di luar ini, tapi saya ingin juga menyampaikan, selain Kartini, dikenal setanggi berdaun 3. Kartini, Kardinah, dan Rukmini, terutama yang paling akhir terlupakan, tapi perjuangan dari Rukmini adalah luar biasa. Dan sebetulnya catatan-catatan yang ditinggalkan oleh mereka bertiga
selain catatan Ibu Kartini, dan karena Ibu Kartini sudah dijadikan pahlawan nasional, catatan mereka adalah catatan juga yang mungkin bisa digali lagi oleh lingkungan akademis, karena banyak catatan-catatan penting dan langkah-langkah penting yang sampai hari ini masih relevan untuk bisa diikuti. Oke, tepuk tangan sekali lagi, luar biasa jawabannya. Jadi banyak insight yang bisa kita catat ini. Monggo Mbak Rima. Iya, secanggih apapun AI sekarang masih belum bisa terkejar itu masalah rasa. Ya, logika bisa dikejar dengan superkomputer, kecanggihan untuk menarik data, menstrukturkan dengan berbagai resume, tetapi rasa itu masih sulit, masih berjuang sekarang. Nah, bagi seorang perempuan, rasa itu justru ya kelebihan perempuan yang ditularkan kepada anaknya ya melalui sentuhan, melalui ucapan. Makanya kita nggak pernah dengar ada Bapak Pertiwi, nggak ada fatherland, motherland namanya ya. Karena perempuan barangkali tidak bisa sempurna, tetapi perempuan itu yang memberikan jalan untuk sempurnanya keturunan. Kemana-mana mencarinya ibu, bahkan dibilang surga di bawah telapak kaki ibu, karena ibulah membuka jalan untuk seorang anak-anak itu menemukan kesempurnaannya. Nah, jadi disinilah titiknya bagi seorang perempuan, jangan sibuk dengan diri sendiri karena ditakdirkan menjadi rumah. Karena tadi Ibu Pertiwi, motherland ya, rumah, melampaui keberadaan dirinya. Karena bagi perempuan gampang aja, saya belajar juga di UI, perempuan kalau menakuti laki-laki gampang ya, makanya setan-setan namanya kan gitu ya, mak lampir, wewe gombel, si manis jembatan Ancol, semuanya perempuan. Karena gampang aja, perempuan nakutin tinggal dikasih tahu anak laki-lakinya tuh hati-hati gitu ya. Jadi perempuan punya kekuatan yang luar biasa, nggak ada alasan untuk takut, nggak ada alasan untuk ragu, karena diberikan tadi tidak hanya logika tetapi rasa. Nah, sekarang bagaimana perempuan bisa banyak mengolah rasa itu? Salah satunya kayak ini, Majelis Nyala Purnama. Saya kira sangat tepat untuk kita bertukar rasa, menyelami di kelam malam ini ya. Apa peran kita selanjutnya, apa langkah besok yang kita lakukan, walaupun langkah kecil, tetapi itu adalah langkah bagi perempuan-perempuan Indonesia untuk lebih berdampak. Saya kira itu, Mas. Oke, luar biasa. Betul, Mbak, karena terkait dengan AI tadi. Jadi di antara pekerjaan atau skill yang tidak hilang oleh adanya AI itu adalah soft skill. Dan soft skill ini terkait dengan rasa, kepedulian, empati, emosi, itu tidak bisa diganti oleh AI. Dan ini sebetulnya menjadi peluang bagi ibu-ibu ya, bagi kaum perempuan terutama untuk bisa berperan lebih besar, berperan lebih aktif di dunia AI ini, karena AI tidak bisa memprovide soft skill itu. Jadi sebetulnya dengan adanya AI ini sebetulnya lebih memberikan peluang bagi kaum perempuan untuk bisa lebih berkiprah lebih besar, lebih berkiprah lebih maksimal dalam menghadapi tantangan masa depan. Dan kuncinya memang harus berani. Kalau Mbak Reri tadi, ini ada cerita menarik. Saya itu ngasih pelatihan gender di Madura, Mbak. Ini nyata itu. Begitu selesai, saya bilang, ibu-ibu ada yang tanya, langsung ngacung ibu-ibu. Saya Pak Sastro, saya enggak mau tanya, tapi saya mau nanggapi saja. Dia ngomong gitu. Kalau soal poligami Pak Sastro, dia ngomong gitu. Saya itu enggak peduli mau ada poligami apa, tapi syaratnya cuma satu, dia ngomong gitu. Apa Bu? Harus adil. Laki-laki enggak akan bisa adil Pak Sastro. Terus apa Bu? Harus mampu. Tukang beca kawin dua banyak. Dia. Terus syaratnya apa Bu? Syaratnya satu, jangan suami saya. Nah, ini kan sebetulnya sudah self defense mechanism bagi dia, gitu loh. Terus saya tantang itu tadi Mbak, loh Bu, yang mau poligami katanya masuk surga loh Bu, duluan. Dia bilang apa? Pak, pintu surga banyak, saya mau masuk pakai pintu yang lain saja. Nah, itu kan sebetulnya kecerdasan dan keberanian. Dia nggak melawan teks.
tetapi memberikan tafsir baru terhadap teks untuk memperkuat dirinya bahwa saya menentang poligami. Intinya kan seperti itu, karena itu tidak adil gitu. Maka syaratnya satu, jangan suami saya. Jangan suami saya. Nah, kalau perempuan semua punya kesadaran begini kan akhirnya jadi semacam gerakan gitu loh. Ini yang saya sebut memiliki self defense mechanism. Ya, menanamkan self defense mechanism ini itu yang dilakukan Kartini gitu loh. Yang dilakukan Kartini, dia memiliki kemampuan daya tahan untuk tidak terserang virus-virus kultural, virus-virus tradisi yang ada di balik dia itu. Jadi itu Mbak, mau AI, mau AI, Gen X, Gen Z itu kan Gen Jatuh gitu. Itu nggak urusan atau nggak berani itu. Ya. Oke, masih ada yang lagi mumpung ketemu gitu. Saya silakan. Mau? Enggak. Oke, kalau nggak ada saya persilakan Mbak Reri. Enggak, jangan makasih dulu. Wah, untuk memberikan closing statement ya, supaya ini menjadi sesuatu oleh-oleh bagi yang ada di sini terkait dengan perbincangan kita malam hari ini. Ya. Terima kasih, Pak Bro. Saya hanya ingin menyampaikan, ketika kita berbicara masalah perempuan ini bukan mengenai sekedar isu perempuan saja, tapi Ya. ini kita bicara mengenai hal yang lebih besar, masalah kebangsaan. Ya. Karena perempuan itu, saya selalu memiliki pemikiran yang namanya perempuan itu tiang negara. Kalau di dalam sebuah keluarga perempuannya sehat, perempuannya berdaya, perempuannya memiliki kemampuan, maka perempuan itu akan melahirkan atau akan bisa membesarkan anak-anaknya seperti yang Ibu Rima tadi sampaikan, menjaga keluarganya dan keluarganya menjadi keluarga yang sejahtera. Sejahtera bukan berarti hanya raya ya, tapi sejahtera. Apabila keluarga sejahtera berada di lingkungan dan mampu kemudian membentuk banyak keluarga-keluarga lain, maka lingkungan itu akan menjadi lingkungan yang sehat. Lingkungan yang sehat sesungguhnya adalah fondasi dan syarat untuk kita bisa membangun komunitas yang nantinya memastikan bahwa akan lahirnya bangsa yang besar dan bangsa yang jaya. Itu. Luar biasa, tepuk tangan untuk Bu Reri. Mbak Reri, monggo Mbak Rima, silakan. Ya. Iya, saya ingin menyampaikan bahwa dari sejarah perjalanan berdirinya bangsa Indonesia, kita melihat peran perempuan-perempuan masa sebelum Indonesia. Bahkan Borobudur pun didirikan di zamannya perempuan, Ya. Pramodya Wardani atau Cikahuluan. Kurang apa contohnya? Jadi tidak ada alasan lagi bagi perempuan Indonesia untuk tidak bergerak bersama sederajat dengan kaum pria, apalagi diletakkan di dalam salah satu simbol Pancasila, ya, itu rantai itu menunjukkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di kemanusiaan yang adil dan beradab. Banyak sekali yang lupa bahwa itu tuh kita dari awal udah konsensus laki-laki dan perempuan sama haknya, bahkan untuk menjadi Presiden Republik Indonesia sama haknya, dan itu sudah pernah terjadi di Indonesia. Nah, sehingga marilah kita cerahkan, kita ajak perempuan-perempuan Indonesia, barangkali Majelis Nyala Purnama ini bisa memberikan jalan untuk ruang bertemu walaupun secara virtual, barangkali untuk memantik perempuan-perempuan Indonesia berani berbicara bagi masa depan Indonesia dan menjaga Indonesia yang abadi, Indonesia Raya. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan Ibu Rima. Menarik sekali. Satu yang perlu dicatat, perjuangan Kartini hakikatnya adalah perjuangan untuk kemanusiaan secara umum. Bahwa pada saat itu lebih cenderung ke perempuan karena situasi sosialnya perempuan yang layak diperjuangkan dan disetarakan. Tapi pada prinsipnya adalah perjuangan membangun keadilan dan kesetaraan. Jadi perempuan, laki-laki nggak usah kemudian cemburu. Ini kan yang diperjuangkan perempuan aja, nggak memperjuangkan kita, nggak juga gitu loh. Cuma karena saat itu
yang sedang menjadi korban dan perlu diperjuangkan adalah perempuan, maka Kartini bicara atas nama keadilan. Maka bahasanya adalah kesetaraan, bukan keperempuanan. Nah, itu yang perlu dicatat. Yang berikutnya yang perlu kita sadari bersama-sama lagi adalah bahwa spirit Kartini itu seperti mata air yang mengalir. Dia akan senantiasa aktual dan dibutuhkan sepanjang masa untuk menyemai dan menumbuhkan benih-benih peradaban bagi suatu bangsa. Jadi orang yang jenenge banyu ki wiwit biyen sampai saiki ya padha fungsine, padha gunane, ya untuk menyirami, untuk menghidupi haus dan lain-lain sebagainya. Jadi kalau kita cerdas, inovatif, maka apa yang dilakukan Kartini bisa menjadi sumber mata air peradaban untuk menumbuhkan benih-benih peradaban yang saat ini sedang kita tanam. Neng carane kudu bener, carane nandur, carane ngrumat, carane menggunakan. Kalau salah iso dadi banjir, kan kira-kira gitu Mbak. Nah itu yang perlu dilakukan. Yang berikutnya terkait dengan menghidupkan spirit Kartini, dibutuhkan kreativitas, inovasi dan keberanian untuk melakukan aktualisasi spirit Kartini yang sudah diberikan kepada kita semuanya. Ini barangkali dari Majelis Nyala Purnama yang bisa kita catat dalam perbincangan kita kali ini sebagai suatu bahan catatan yang kita ambil inspirasi dari Mbak Reri, dari Mbak Rima. Terima kasih sekali, luar biasa sudah memberikan insight-insight yang sangat cemerlang. Kita menghidupkan kembali spirit Kartini untuk era digital yang sangat luar biasa tadi itu. Jadi nggak usah khawatir, era digital ternyata tetap memberikan karakter perempuan. Yang terakhir ini penting, saya ingatin Mbak Reri sama Bu Ira. Perempuan tiang negara, perempuan adalah pembimbing bangsa. Karena kalau kata hadis, madrasatul ula, ibu itu madrasah pertama bagi anak-anaknya. Ini maka penting di situ. Ya, madrasatul ula. Yang kedua, Al-Nisa imadul bilad, perempuan tiangnya negara. Fa'in solukat fasolukat, fa'in fasadat fafasadat. Kalau perempuannya berdaya, perempuannya kreatif, perempuannya tangguh, maka bangsa itu akan menjadi tangguh, kreatif dan berdaya. Demikian sebaliknya. Saya kira ini provokasi dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Reri, Mbak Rima yang sudah memberikan insight-insight yang luar biasa. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.